Halo, nama saya Muhammad Mauladi Watullah. Saya dari Rombel C BK UNES. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan mengenai teknik strukturing. Teknik salah satu teknik dasar keterampilan dalam konseling. Selamat menyaksikan. Iya, Pak. Jadi, saya berbicara dengan Bapak untuk mendapatkan petunjuk atau nasihat, Pak. Saya harus bagaimana ya, Pak? Baik, perlu Mbak Ina ketahui bahwa Bapak di sini sebagai konselor, bukan orang lain yang dapat memberikan nasihat maupun arahan. Seorang konselor seperti saya itu membantu Mbak Ina dalam memahami masalah dan bagaimana memperoleh solusi dari masalah Mbak Ina. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mencari solusi dari masalah Mbak Ina. Tapi, Pak, saya masih ragu untuk bercerita kepada Bapak. Saya takut masalah saya terdengar guru lain. Soalnya para guru tidak memperbolehkan siswanya berpacaran. Jangan khawatir Mbak Ina. Mbak Ina dapat bercerita masalah Mbak. Bapak akan mendengarkan dengan seksama dan tidak perlu khawatir terdengar oleh guru lain. Karena seorang konselor memiliki kode etik dan menjamin kerahasiaan masalah Mbak Ina. Serta ruangan ini kan jauh dari keramaian Mbak Ina. Rasa hubungan saya dengan dia itu baik-baik saja, Pak, sebelumnya. Ketika ada cewek lain yang mendekati dia, saya tidak suka, Pak. Ada orang lain yang mendekati dia. Saya bilang ke cowok saya, Pak. Cowok saya memahaminya. Tapi hari demi hari dia mulai menjauh dan berakhir diputusin hubungan kami. Baik Mbak, saya acungi jempol buat Mbak Ina karena sudah memberanikan diri untuk berbicara tentang ketidaksukaan adanya cewek ini. Oke Mbak, dari masalah Mbak Ina, setidaknya ada dua masalah, yaitu ketidaksukaan terhadap cewek tadi, dan yang kedua, hubungan yang sudah tidak harmonis lagi dengan cowoknya si Mbak. Dari kedua masalah itu, masalah mana yang mendesak untuk diselesaikan dulu Mbak? Semuanya, Pak. Baik, Mbak. Saya memahami perasaan Mbak. Namun, untuk memperoleh jalan keluar yang optimal, Mbak harus memilih salah satu dari masalah tadi. Mana ya? Gini, Mbak. Saya di sini kan memberikan informasi kepada Mbak agar Mbak dapat menyelesaikan permasalahan Mbak dengan sendirinya. Jika memang dipandang dibutuhkan semua masalah tersebut diselesaikan, maka bisa diadakan konseling di sesi kedua. Untuk hari ini, Mbak harus memilih salah satu dari kedua masalah tersebut karena keterbatasan waktu, Mbak. Kira-kira masalah mana yang paling mendesak diselesaikan agar Mbak bisa terbantu? Saya pilih masalah hubungan yang sudah tidak lagi harmonis, Pak. Baik, Mbak. Saya di sini bukan untuk membantu Mbak menjalin hubungan kembali dengan dia, tetapi saya di sini itu ingin memberikan ingin memberikan informasi tentang bagaimana baiknya untuk kedepannya, Mbak. Jadi Mbak bisa memutuskan sendiri langkah penyelesaiannya. Tapi saya capek mencari jalan keluar sendiri, Pak. Sampai-sampai saya ingin mengakhiri hidup saya, Pak. Tenang, Mbak. Selama konseling berlangsung, Mbak boleh mengatakan apa saja dan berkeluh kesah tentang masalah Mbak. Tapi jangan sampai melukai diri Mbak sendiri. Iya, Pak.
Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Saya memahami dan saya juga bersyukur karena Mbak mau membicarakan masalah Mbak. Tetapi mohon maaf, Mbak. Perlu Mbak ketahui, adik saya pulang sekolah jam 12 nanti dan perjalanan ke sana itu 30 menit, Mbak. Jadi kita memiliki waktu sekitar 40 menit untuk perbincangan kita hari ini, Mbak. Bagaimana, Mbak? Apakah waktunya sudah cukup? Apakah harus 40 menit, Pak? Saya masih membutuhkan waktu yang sedikit lama. Bagaimana kalau 50 menit, Pak? Boleh, Mbak. Jadi 50 menit ke depannya itu saya harap kita dapat memaksimalkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya, Mbak.